Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan NIM 206200035. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah auditing dengan materi yang berjudul Profesi Akuntan Publik. Mari disimak. Pertama, kita masuk ke pengertian akuntan publik. Akuntan publik di sini adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan mendirikan kantor akuntan sebagai basis untuk melayani dan memberikan jasa kepada para nasabah. Selanjutnya ada standar profesi akuntan publik. Per 1 Januari 2021 itu ada 5 standar. Yang pertama, pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Keempat itu ada pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kantor akuntan publik. Nah, jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik ini terdiri dari yang pertama ada jasa asuransi. Jasa ini adalah yang dihasilkan oleh profesional independen untuk meningkatkan kualitas informasi bagi para pengguna dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu ada atestasi, yaitu suatu pernyataan pendapat seorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian asersi material suatu entitas dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, jasa atestasi profesi akuntan publik ini pun dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada audit, yang kedua ada pemeriksaan, yang ketiga ada review, dan yang keempat ada prosedur yang disepakati. Dan yang ketiga ada jasa non asuransi. Jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik di mana seorang akuntan publik ini tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, temuan atau bentuk keyakinan lainnya. Salah satu jasa yang dihasilkan oleh jasa non-asuransi itu adalah jasa konsultasi. Selanjutnya, tipe-tipe auditor. Seseorang atau kelompok yang melaksanakan pekerjaan audit ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada auditor independen yang merupakan auditor profesional yang memberikan jasanya kepada masyarakat terutama dalam mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu entitas. Yang kedua itu ada auditor pemerintah, merupakan seorang auditor profesional yang melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintahan. Nah, adapun tugasnya itu auditor pemerintah ini yaitu mengaudit laporan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi ataupun entitas pemerintah. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga itu ada audit internal. Audit internal ini adalah seorang auditor yang melakukan pekerjaan dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Selanjutnya itu ada standar profesi akuntan publik. Nah, standar profesi akuntan publik ini tuh terdiri dari standar auditing, yaitu standar yang berisi tentang 10 standar yang dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing PSA. Yang terus ada standar atestasi. Nah, standar atestasi ini memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah atau review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati. Terus ada standar jasa akuntansi dan review. Di sini itu adalah suatu kerangka yang berfungsi non-tesis
bagi jasa akuntan publik yang termaksud dalam jasa akuntansi dan review yang diberikan oleh standar jasa akuntansi dan review. Nah, terus ada standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi ini adalah pedoman bagi akuntan publik dalam menyediakan jasa konsultasi bagi masyarakat pada umumnya yang mana tertuang dalam standar jasa konsultasi. Selanjutnya itu ada standar pengendalian mutu. Di sini ada panduan yang akan diberikan oleh standar pengendalian mutu kepada kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan dan diharuskan untuk mematuhi berbagai standar standar yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar dan Etika Kompartemen yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik itu. Selanjutnya itu ada standar audit yang berlaku umum. Di sini mereka mempunyai saling bergantungan dan saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu standar umum. Standar umum ini mengatur tentang kualifikasi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang pertama itu auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian atau pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar kedua yaitu dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dalam penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Selanjutnya yang kedua itu ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan di sini adalah standar pekerjaan yang mengatur tentang mutu pelaksanaan auditing. Yang pertama itu ada pekerjaan itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dan dengan semestinya. Yang kedua itu pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga itu ada bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga itu ada standar laporan. Nah, standar laporan di sini adalah panduan bagi auditor dalam menyampaikan hasil auditnya melalui laporan keuangan kepada para pengguna informasi. Yang pertama itu ada laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua itu laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga itu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan selanjutnya itu laporan auditor itu harus membuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan ini, maka laporan auditor itu harus membuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tidak tanggung jawab yang dipikul oleh auditor itu. Sekarang kita masuk ke kode etik Ikatan Akuntan Publik. Di sini kode etik Ikatan Akuntan Publik di Indonesia ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada prinsip dasar etika, yang kedua itu ada aturan etika, yang ketiga itu ada interpretasi aturan etika, dan yang keempat itu ada tanya jawab. Nah, yang pertama prinsip dasar etika profesi. Di sini harus terdiri dari prinsip integritas,
di mana seorang praktisi dalam melaksanakan pekerjaannya diharuskan memiliki ketegasan dan kejujuran dalam menjalin hubungan profesional ataupun hubungan bisnis. Yang kedua itu ada prinsip objektivitas, di mana ini seorang praktisi harus bersikap adil, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Yang ketiga itu ada prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Di sini setiap praktis diharuskan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kompetensi yang dimiliki, bertindak hati-hati dan tekun sehingga klien yang menerima manfaat dari jasa profesi berdasarkan perkembangan teknik perundang-undangan ataupun metode pelaksanaan pekerjaan. Terus ada prinsip kerahasiaan. Nah, setiap praktis di sini tuh wajib menjaga rahasia informasi yang diterima dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari klien, kecuali jika ada kewajiban profesional yang harus diungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum. Terus yang terakhir itu ada prinsip perilaku organisasi. Nah, setiap praktis di sini itu harus berperilaku konsisten dengan mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selanjutnya itu ada aturan etika. Nah, aturan etika di sini terdiri dari ada independensi, integritas, dan objektivitas. Terus ada standar umum dan prinsip akuntansi, ada tanggung jawab kepada klien, ada tanggung jawab kepada rekan, serta tanggung jawab dan praktik lainnya. Nah, di sini dalam aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, maupun yang bukan anggota IAI, KAP, atau orang yang bekerja kepada kantor akuntan publik. Selanjutnya itu ada interpretasi aturan etika. Nah, interpretasi aturan etika ini merupakan paduan untuk menerapkan aturan etika tanpa membatasi ruang lingkup dan penerapannya dalam melaksanakan jasa profesional. Selanjutnya yang terakhir ada tanya jawab. Tanya jawab di sini itu memberikan penjelasan dari setiap pernyataan anggota kompartemen tentang aturan etika beserta dengan interpretasinya. Ya, kita sudah sampai akhir. Saya ucapkan kepada rekan-rekan semua terima kasih karena telah menonton video saya sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian video atau kesalahan materi, dan saya mohon untuk keikhlasan hatinya untuk memberikan kritik dan saran kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.